Kalau doanya Bunda, itu kan Doanya. jalur dunianya udah tadi, jalur langitnya. Langitnya minta sama Allah. Ya Allah kasih aku suami konglomerat. Minta sekalian yang aneh-aneh. Beda bos. Lah katanya begitu. Beda. Jadi Burung kalau sama ikan beda. iya kan beda, sama kayak beda agama. Enggak Katanya dong. begitu. Kalau misalnya kalau burung gagak sama ketemu burung garuda itu mungkin agak-agak. Saya, Nggak beda. saya sama cowok aja gak pernah digas gini loh. Kalian lagi di Habib with the Beauty dan ini gua akan ngobrol sama perempuan yang dari gua kecil, gua nontonin dia sampai sekarang. Akhirnya gua ngobrol sama dia dan ada beberapa perbedaan tapi rata-rata udah emang rising star, Bunda Maya. Yes. Habib, Beb. Hai, Beb. Ini- kita tutup. Hai, Beb. Gua udah pernah kalau sama Bunda Maya Ya, ketemu di rumahnya. di rumah, ha-ha. Waktu itu diundang sama Dul. L sama Dul. L juga ya? L juga. L juga. L juga. Yang jelas nggak Al. Enggak. Karena aku sama Al malah gak pernah ketemu kecuali itu. Kalau Iya. sama L sering banget. Ya, L yang pengen interview Habib soalnya dia sangat tertarik dengan ketersesatan Habib. Tapi yang paling dekat dan akhirnya sering nanya-nanya dan ngaji, Dul. Oh, Dul. Oh iya, kalau yang yang soleh emang Dul sih. Dul ya. Dan punya karakter ya, Bunda ya. Maksudnya Dul tuh kayak tegas banget ya. Masa sih Kalau L kan masih santai. L Kalau Al di- gue gak bisa komentar. happy go lucky kalau L. Kalau Al kan diam, kalau Dul lebih lembut sih kalau aku bilang. Dul Oh iya. itu, iya. Lembut tapi Masa tegas. kalau menurut aku sih Iya ya. iya. Dan kayak berkarakter udah pasti ya. Kayak hidupnya tuh jelas gitu, mau Sing liane gak jelas. cucu. Maksudnya Ini keluar Jawir ya kalau kita ngobrol. cucu ngono. Maksudnya kalau Dul tuh kayak kan tidak mudah ya mengambil jalan kayak Dul. Ya, dia kalau mau jadi artis mah gampang sekali, tapi dia strike di musisi. Pokoknya Dul kalau WhatsApp aku berarti keluar lagu baru. Oh gitu ya. Bib, saya keluar lagu baru, coba dengerin gitu. Jadi emang udah dedikasinya ke musik gitu. Emang Padahal dia- dia bisa kemana-mana sebenarnya Aku kan. sampai suka kayak ngeledekin dia. Selamat masih mencari pengalaman di musik ya. Karena kan aku udah pensiun Iya, kan. iya. Jadi aku udah tahu nih seluk-beluknya musik seperti apa. Jadi aku cuma bilang good luck. Emang kenapa seluk-beluk musik? Maksudnya musik tuh kan kalau aku yang sekarang udah berpindah ke dunia usaha ya kan. Aku kenapa dulu pensiun ke dunia musik karena kan aku pensiun dari dunia musik karena memang aku udah jadi entrepreneur ya kan. Iya. Nah, kan kalau di dunia usaha tuh kan duitnya lebih pasti nih. Kalau musik kan ngarang lagu, ada yang beli dibayar. Entar kalau udah dibikinin singlenya kan belum tentu langsung dibayar. Royaltinya nunggu lagi. Betul. Itu pengaruh suami enggak, Bunda? Dulu Enggak sih. karena suami musisi akhirnya jadi musisi. Enggak, Sekarang enggak. karena pengusaha jadi pengusaha. Enggak, justru aku menjadi pengusaha sebelum aku ketemu Mas Irwan. Oke. Jadi pas aku tiba-tiba beralih ke dunia skincare, aku jualan di situ, duitnya lebih menjanjikan dibanding musik ya kan. Akhirnya aku kasihkan di situ gitu loh. Tapi Akhirnya kan aku biasanya pensiun. orang move on dari musik kan nggak gampang, Bunda. Maksudnya biasanya passion kan? Nah. Atau memang dari dulu menjalani musik ya lebih ke industrinya aja? Lebih ke industrinya dari waktu itu perform juga ya. Cuman aku menyadari bahwa aku bukan penyanyi, aku lebih ke pengarang lagu, produser. Jadi aku lebih di belakang layar gitu kan. Nah akhirnya lama-lama karena aku arranger waktu itu kan. Arranger itu kan bikin musik bisa 10 jam di studio, ngotak-ngatik sound, nggak ketemu orang. Lama-lama aku mikir, ini aku kalau di sini terus aku bergaul sama siapa? Di dunia aku cuma studio, aku dan komputer gitu kan. Iya. Akhirnya aku bosen aku bilang gitu. Jadi aku bilang bosen. Dan memang apresiasi di musik Indonesia terhadap orang-orang yang kayak arranger gitu emang kurang ya, Bunda ya? Iya. Iya, Tidak seperti di luar lah paling iya. enggak ya. Paling enggak musisi itu ibaratnya kalau misalnya yang terkenal ya, musisi dengan penyanyi yang performnya juga banyak, pasti duitnya lebih banyak penyanyi yang perform dibanding musisi yang bekerja di belakang layar. Betul, iya. Bahkan popularitasnya ya, Bunda. Yes, Kayak di band pasti. biasanya yang populer adalah penyanyinya. Vokalisnya, iya. Vokalisnya. Jarang lah band yang Iya. populer itu bukan vokalis. Kecuali misalnya kayak Beatles gitu Beatles, ya. Kan iya. Queen kan Queen. sama-sama terkenal semua ya kan gitu. Iya. Tapi tetap aja mungkin Roger Taylor di belakang nggak kelihatan ya kan. Kebanyakan pasti frontman yang terkenal gitu dibanding Iya. musisi-musisinya.
Yang beda antara sebelum ketemu dan setelah ketemu, bahkan beda dengan wanita-wanita lain yang diwawancarai di Habib with the Beauty. Tadinya nggak expect akan secari ini obrolannya. Sama yang lain juga obrolannya kayak nggak sesantai ini. Maksudnya Tapi gimana? sama Bunda Maya jadi santai Mungkin karena banget. kita sama-sama Jawa Timur kali. Mungkin sama-sama Jawa Timur. Ah. Ya udahlah, gue ngobrol-ngobrol aja lah ya. Iya, ngobrol. Ngobrol-ngobrol aja sama-sama Jawa Timur juga. Karena ya Bunda mau Maya Jawa ya gak apa-apa loh, ngopi ngendi kalau kopi. gitu. Lek ngomong Jawa Gak ngudut sekali yang ngudut. Kesian nang editore. Soalnya harus ngei Harus kan subtitle. terjemah. Harus ngasih subtitle. Belum tentu dia juga orang Jawa yang ngerti. Iya. Bunda, kok mau dipanggil Bunda? Biasanya cowok berumur apapun dipanggil Om nggak mau, cenderungnya. Iya. Cewek apalagi seharusnya Iya. kan. Apaan kok manggil Bunda? Itu karena dulu, jadi waktu Al-Eldul lahir, kalau nggak salah dulu tuh aku rekaman sama Pinkan tuh ya. Oke. Pinkan Mambo tuh. Dia panggil aku Bunda kan. Karena dia melihat anak-anakku manggil Bunda kan. Bunda mana Bunda? Akhirnya aku mau manggil nama aku Bunda. Oh. Jadi kayak menjadi nama gitu loh. Jadi nama ya. Nah, terus sekarang jadi nama Bunda Maya udah. Iya. Jadi waktu itu memang aku kan dipanggil anak-anakku Bunda ya kan. Terus kebetulan sekelilingku dari Pinkan ngomong Bunda, akhirnya semua panggil Bunda semua kan. Terus akhirnya aku lebih senang dipanggil Bunda. Dan sekarang udah jadi kayak Banyak orang akhirnya. Dulu kan saingannya nggak banyak, cuman ada Bunda Yvette, ibunya Sleng, sama Bunda Dorce. Bunda Dorce. Lainnya cuma mama, mami, ibu ya Dan kan. sekarang udah tinggal Bunda Maya dong. Apanya? Iya ya kan? enggak dong, sekarang banyak Bunda Yuni, Bunda Santi, iya. Bunda ini, Bunda Ono. Enggak, kalau ya kan? Bunda Yvette sama Bunda Dorce kan. Oh iya, Iya harusnya kan? kan tinggal aku ya kan? Iya. Karena sudah nggak ada semua nih ya. Iya. Iya. Tapi Katanya sekarang tapi udah banyak. Iya. Muncullah bunda-bunda yang lain. Akhirnya aku sekarang udah mulai kasih di Instagramku ya, aku mulai ganti Oda. Oda. Oma Bunda. Lo tambah tua mana? Iya, Kalau tambah Bunda kan tua mana? kan? Iya. Takut dipanggil. Ini Oma. Ini Oma, lebih Karena tua lagi. Sudah punya cucu. Insya Allah akan punya cucu. Oh, alhamdulillah. Makanya udah ini ya versi betanya dikeluarin udah iya, Oma. Udah Oma. Udah Oma. Tapi Oda. Kalau Oma kan terlalu tua ya, ini Iya. Oda. Oh, Oda. Oma muda. Oma muda bisa. Jangan-jangan Bunda itu Bukan Oma janda ibu loh ya. muda. Lain lagi loh ya. Terus yang mengesankan dari Bunda Maya adalah ketegasan, kepercayaan diri, tapi tetap santai orangnya. Biasanya kan Bunda ya, perempuan itu akan cenderung menghindari obrolan yang kayak santai begini, yang seru kayak gini, itu menghindari. Bahkan biasanya. Masa sih? Iyalah, bahkan menggunakan sebagian bahasa kampungnya aja menghindari. Misalnya wanita cantik itu konon kalau dia bisa bahasa Madura dan menggunakan bahasa Madura, Tuh, separuh kecantikannya ditompes, hilang. Iya, itu dia. Terus menghindari juga ketegasan mungkin ya, karena dianggap itu maskulin dan bukan feminin. Tapi kalau Bunda Maya itu kalau aku memang orang selalu pasanganku bilang bahwa lu aku kawin mbek lanang iki. Aku menikah sama laki-laki nih. Jadi memang udah biasa. Aku tuh jadi kayak Anda pesan di sebuah online itu antara barang dan yang nyampe itu berbeda. Oh iya. Antara yang dilihat sama begitu ngeliat aslinya beda, beda. gitu. Ini sama. Ini beda. Oh beda. Jadi barang yang difoto sama datang hasilnya. Nggak, kalau Bunda Maya sama. Beda. Begitu dilihat dari fotonya, oh mungkin perempuan. Begitu ketemu orangnya bedak-beduk pokoknya. Itu. Oh filternya banyak. Kalau ini enggak. Artinya kan, jadi bedanya dalam arti mungkin orang mikir aku kan feminin. Padahal sajanya tomboy gitu loh. Tomboy. Oh sampai merasa dirinya tomboy ya? Aku laki banget sebenarnya, tomboy. Tomboy Bukan ya, laki iya banget, iya, tomboy. tomboy Jadi itu. kadang-kadang pertemanan zaman dulu kecil itu memang aku temennya lebih senang sama laki-laki. Nggak tahu kenapa kalau berteman perempuan pasti berantem. Oh, tapi nggak ngaruh ke penampilan sih Bunda ya? Penampilan tetap feminin. Iya. Kan biasanya ada kalau tomboy penampilannya juga pakai. Iya, karena nggak boleh. Okay. Sekarang misalnya aku berdandan yang lebih tomboy gitu, pasti ada yang lebih perempuan dikit dong gitu. Oh gitu, itu sama suami. Iya, sampai dibeliin bajunya, dibeliin jamnya, dibeliin ininya segala macam gitu loh. Biar lebih feminin. Iya. Oke. Tapi lanang iki. Tapi kok bisa setegas itu Bunda? Memang dari dulu tegas. Itu karena genetik. Genetik. Orang tua gitu. Menurut aku iya.
genetik mungkin ya namanya juga keturunan Cokroaminoto ya. Iya, Weng kalau ngomong gitu kan. Bahkan Cokroaminoto cara orasinya pun diikutin oleh Soekarno ya kan. betul. Nah itu Ditambah bonek. ditambah bonek Jawa Timur kan ya udah Wih, jadi kita. jadi kita ya. Heeh. Jadi apa adanya, Apa adanya. tanpa tading aleng-aleng. Tanpa ada yang aleng-aleng. Iya enggak gitu. Enggak ada abu-abu kan gitu. Itu yang bikin akhirnya ya udah. Itu kan kerasa sekali ya di Bunda Maya ya. Sangat. Maksudnya kita aja yang jauh yang dulu melihat di media. Iki wedok yo sangar. Iya. Perempuan ini sih sangar Oh, sih. bukan lagi. Jika ada pengen apa mengalahkan saya, belum tentu bisa gitu. Oh, hehehe. Jadi emang begitulah ya. Bawaannya gini ya. Ini nggak Bunda, nggak takut dibilang ya itu nggak cantik gitu. Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kecantikan menurut Banda. Bukan cantik itu bukan fisik, cantik itu adalah inner beauty, C. Oke. Yang dari dalam. Yang dari Percuma dalam. cantik kalau dia tukang tipu ya Iya. kan, atau misalnya dia jadi pengkhianat atau jadi dia Atau nggak apa kayak- adanya ya Bunda ya. ya munafik Maksudnya ya kan. dia tutupi dengan begini Iya. dan begitu. Jadi mendingan apa adanya. Kamu berteman sama aku, kamu udah tahu bahwa aku orangnya begini gitu loh. Iya. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka, kalau suka ya bilang suka, udah gitu loh. Iya, bukan make up ini, make up Oh, itu, aku make up filter sih. ini, filter itu. Nggak, maksudnya yang untuk menutupi ini Iya, dan iya. itunya kan, filter bahkan sekarang kan Iya. di media sosial. Yes. Nah, kalau ini juga, hidupnya roller coaster. Mm-mm. Weng, weng, weng. Kekuatannya dari mana, Bunda? Kekuatannya aku rasa mungkin Tuhan sudah tahu pada saat memberikan ujian roller coaster itu, Tuhan sudah tahu bahwa makhluk yang namanya Maya Estianti ini kuat. Makanya diujinya roller Berat. coaster. Iya. Ya kan? Kekuatan dari mana ya? Dari Tuhan lagi kembali gitu kan. Ketika aku kena ujian apapun itu pasti yang namanya awalnya sih mungkin nggak surrender ya, tidak menyerah Iya, ya. Karena pasti yang namanya pertama kali diuji kan pasti kan denial dulu lah. Iya. Kenapa sih kok aku dapat ujian Iya, ini? kenapa aku kok Kenapa bukan aku yang kok lain? bukan yang lain? Kenapa kok why gitu kan? Iya. Terus pada perjalanannya akhirnya begitu aku menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan tuh kekuatan muncul semua tuh. Nggak takut ini, nggak takut ini, aku yakin bahwa Tuhan akan membantu. Jadi itu jadi dididik untuk menambah keimanan untuk menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan. Aku nggak expect loh jawabannya itu. Emang iya, emang harusnya gimana? Maksudnya keimanan bahkan pengetahuan keislamannya Bunda nih mapan juga ya Bunda ya. Lumayan, nggak pinter-pinter banget tapi lumayan. Iya, soalnya kalau itu kan itu emang di Quran begitu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gak akhirnya dikasih ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuannya lah. Tapi memang ada ini Bunda, ada tradisi memang dulu tuh belajar agama dari kecil atau apa? Dulu Karena kan untuk seorang enggak musisi, justru artis agak kaget sih tiba-tiba Jel. aku kecil itu kan sekolah Katolik ya. Oh, Jadi sekolah orang tua tuh Katolik. ngasih sekolah Di Katolik Surabaya? di Surabaya karena memang itu kan sekolah Katoliknya yang disiplinnya bagus ya kan. Iya. Terus ketika orang tua ngajak guru ngaji, pokoknya ngasih guru ngaji buat private gitu, aku yang paling suka kabur. Gak seneng aku belajar agama apaan sih ini gitu loh. Gitu. Termasuk di Katolik juga gak peduli. Gak peduli juga gitu. Tapi aku jadi penari altar di gereja waktu itu. Oh. Jadi udah, tapi Karena memang seniman dari kecil. seniman, jadi aku nari sambil dengerin musiknya ya kan gitu. Udah sampai situ aja. Nari lock on dia. Dulu gak jelas lock-out, enggak, lock-in juga enggak. Jadi Iya. di Islam dulu aku kayak kabur-kaburan. Tapi semua Muslim ya Bunda, orang tua. Islam Semua. Islam. Cuma karena kualitas aja memang. Ya, tapi memang harus diakui jujur. family Sekolah aku Katolik. campuran. Jadi om ada yang Katolik, ada yang Buddha. Iya, tapi kalau orang tua ayah ibu Muslim enggak, semua. Islam ya. Oke. Gitu. Nah, dari sana juga yang bikin pengetahuan tentang toleransi, kemudian sikap toleransinya juga tumbuh ya. Karena pas ketemu Bunda juga waktu itu senangnya ngobrolin tentang hal-hal yang sifatnya antar agama kan. Iya. Aku paling sedang ngomongin tentang lintas agama karena memang aku mengalami hal-hal yang kayak suatu saat karena ini kan family ini kan banyak lintas agama nih. Iya. Ada yang omanya anak-anak, om ayutnya Katolik ya kan. Om ayutnya anak-anak kan bukan orang Islam ya kan. Iya. Jadi sampai ada salah satu anakku nih bilang gini ya, kalau nih oma ini kan orang baik. Kalau dia meninggal, dia kan orang baik. Kalau masuk neraka berarti Tuhanku nggak asik. Itu kata siapa? Kata anakku.
Oh, Salah satu anakku ya kan. Terus aku bilang di situ kemungkinan sih Dul sih. ketebak ya. Karena kayaknya kalau Kalau yang A pemikiran dan L kayaknya iya. nggak mikir Karena segitu aku ya. kenal, kalau Al aku nggak kenal, kalau L kayaknya enggak sih. Iya. L yang penting Iya, itu bener, Dul. tinju dan jalan-jalan. Kayaknya kalau L ya. Iya ini dulu, Iya. ini dulu. Dul Dia bilang, kan. kalau omaku meninggal terus dia masuk neraka, berarti Tuhanku nggak asik tuh. Iya. Di situ tuh mulai tuh dan aku juga apa ya, banyak hal-hal yang dimana misalnya aku pernah berdoa gini, ya Allah, aku pengen kau datangkan aku pasangan yang soleh. Ya. Gak Itu lama. dulu nih tahun sebelum nikah. sebelum nikah. Oke. Mungkin setelah cerai ya. Aku pengen punya, Oh, setelah cerai. Oh, oke. aku kasih induk pacar ya Allah gitu loh, yang penghibur lah gitu loh, supaya aku nggak sendirian gitu kan ya. Ujuk-ujuk datang nih gitu loh. Terhibur. Suka sama aku. Udah. Lumayan tertarik nih aku kan. Ini soleh nih. Wah. Ini bukan yang sekarang kan? Bunda? Bukan. Bukan, oke. Soleh nih orang beneran, tapi solehnya syariatnya Isa Al-Masih. Jadi Kristen dia. Beda Soleh, agama. beda agama. Jadi aku, dia tiap Sabtu dia pelayanan sana sini, bagi-bagi sedekahnya. Wow. Dia. Terus dia selalu my father in heaven. Pokoknya dia berdoa my father in heaven. LDR I love you tuh. so much. Hah? Long distance religion. Nah, gitulah pokoknya. Akhirnya, tapi aku mau pikir bahwa loh, ini aku minta orang soleh, tapi kok solehnya Kristen gitu kan? Ya, Tapi dia salah soleh. server. Iya, makanya Soleh aku juga, sih. soleh sih, Tapi tapi beda server. beda syariat ya kan gitu. Iya. Di situ aku mulai mikir, jadi gimana ya? Nah, aku di situ aku mulai bertanya-tanya kepada Tuhan ya kan. Tuhan, ya Allah gitu. Maksudnya apa ini ya kan gitu loh. Iya. Di situ aku mulai yang namanya itu aku belajar yang namanya ke Injil, mulai lagi belajar lagi ke lama-lama ke Taurat. Oh, justru termotivasi untuk termotivasi untuk mencari tahu gitu loh. Jadi akhirnya aku jalan-jalan secara spiritual gitu. Belajar aku kelas Bible gitu, aku belajar. Pengen tahu nih, sampai deep aku pelajarin ya kan. Iya. Terus bahkan misalnya kalau sekarang kan Tauratnya lebih aku walaupun nggak belajar, nggak banyak, susah baca bahasa Hebrew susah Ibrani, ya. Tapi ya. paling nggak ngobrol sama mereka kadang-kadang ngobrol sama rabai segala macam. Rabai ya. Itu pengen tahu ya kan, seperti apa sih ya kan. Dan akhirnya aku sampai pada kesimpulan ternyata podo wae. Cuman cara netok yang beda. Betul. Aku sering bilang berbeda kebenaran tapi bersama dalam kebaikan. Yes. Artinya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ibaratnya kamu handphonenya pakai merek A, aku pakai merek B, dua-duanya bisa nelpon. Betul. Kita sama-sama ke Bogor, yang satu naik Alphard, satu lagi naik Toyota. Loh, kan sama ya? Betul. Satu Sama naik Denza, aja. satu naik Alphard lah. Sama. Nyampe dua-duanya. Tapi emang cinta beda agama tuh sering diasumsikan kayak burung mencintai ikan. Nah, Jadi kalau burung mencintai ikan itu Itu- ketemunya di mana? beda bos. Lah katanya begitu. Beda, Jadi burung kalau sama ikan beda. iya kan beda sama kayak beda agama. Enggak Katanya dong, begitu. kalau misalnya kalau burung gagak sama ketemu burung Garuda itu mungkin agak-agak Saya agak beda. saya sama cowok aja gak pernah digas gini loh. Enggak, dibilangnya gitu katanya kalau cinta beda agama tuh kayak burung dan ikan. Ketemunya di mana sih? Jadi pecel lele. Digoreng iya. semua udah. Iya, Udah iya, habis tuh. Nah, sama ini Bunda, sampai sekarang tapi masih tuh ya kayak perawatan tuh utama ya Bunda. Perawatan Karena masih. karena maksudnya penampilan Ya harus. apalagi sekarang. Ya. Bojo nih kan Loh, kalau sekarang memang ya karena kalau suami disupport memang bojo. disupport bojo, mau nggak mau disupport ya. Ingat Disupport, disupport ya. oke. Disupport bojo. Disupport bojo ya. Itu bojo dulu. Bojo loro. Enggak, bukan. Bojo loro. Bukan, maksudnya bojo itu yang dia lebih tinggi fashionnya Fisiknya atau bukan. Kalau fashion lebih pendek. Enggak, oh iya kalau mohon maaf, kayaknya bukan cuma lebih pendek sih, lebih yang lainnya juga. Enggak, fashionnya dia ternyata lebih dari Bunda atau tetap Bunda? Maksudnya dia yang ini pakai ini pakai. Dia yang nentuin, bukan nentuin. Dia kayak ngasih. Ngasih Kan dia punya ini ya. butik banyak. Kayak jadi kadang-kadang ada koleksi-koleksi yang mungkin udah off season dibawa ke rumah. Nih pakai ini ini baju-baju buat kamu nih gitu. Emang dia stylenya dan kebetulan Bunda Kebetulan dia cocok? punya butik yang Oke. juga brandnya bagus-bagus ya. Oke. Udah dikasih merek ya seneng, gratis kok ya. Iya, gratisan. Pakai gitu loh. Ah, Gitu. dan memang Bunda cocok. Insya Allah cocok. Gitu. Kalau enggak yang ngomong, enggak. Ini dari suamiku.
Oh. Gitu. Kalau enggak tapi ngomong Bunda. Kalau nggak ngomong sepatu Elek dari sih. suami, jam dari suami, kabeh cincin kabeh dari suami ngono ae. Oh, kafe. Kabeh semuanya. Tapi hati milik suami juga. Oh iya dong, Oh, iya. harus. Bunda, ini apa berarti masih ya, cuman kecantikan bukan tentang luaran aja ya bagi Bunda Ya. ya. Tapi juga Kalau kecantikan memang harus ya, karena memang aku kan kerjaanku di dunia skincare, jadi memang harus ngerawat tuh pasti gitu. tapi utamanya kecantikan tadi soal dalam ya. Harus, menurut aku kalau kita bisa melihat orang bergaul sama orang tuh aku melihat personalitasnya. Kalau dia dari cantiknya, dari luarnya bagus tapi dalamnya nggak bagus ya buat aku nggak perlu ditemenin gitu loh. Iya. Walaupun mungkin tampangnya seperti beast, buruk rupa, tapi kalau hatinya Masya Allah ya kita berteman dong gitu loh. Iya, iya. Gitu. Dan memang Bunda begitu, punya teman-teman yang memang secara look mungkin bukan yang dibilang cantik tapi memang nyaman berteman dengan dia. Sangat bahkan lintas agama juga. Iya dong. Iya. Wah, kalau saya Lintas agama, lintas negara kita. iya, lintas semuanya. Iya. Nah, bentuk menghargai diri itu macam-macam lah ya. Nggak cuma dari kecantikan dan pikiran, tapi juga lewat hal-hal yang sifatnya sih terkesan sederhana, yang bikin kita nyaman sama diri kita sendiri. Baik dari segi tampilan maupun kehadiran. Mulai dari perawatan yang bikin kita ngerasa lebih pede dan fresh, sampai sentuhan-sentuhan kecil, kayak wangi yang bikin kita nyaman sama diri kita sendiri dan tentunya bagi orang-orang di sekitar kita. Hal-hal kecil kayak gini yang akhirnya bantu kita merasa lebih percaya diri dan utuh saat menjalani hari. Kayak gue nih, pakai parfum lokal Humans, yang menariknya mereka itu kerja sama ITB buat bikin varian extract. Jadi bukan cuma soal wangi tapi juga ada riset dan pemikiran di baliknya yang bikin kualitasnya terus bertumbuh. Di Zep juga ada perawatan cantik saat lebaran. Dan juga buat laki-laki kayak gue, tenang aja, bisa di Menology by Zep yang harganya oke, terjangkau, bahkan ada harga khusus buat remaja. Karena menjaga diri tetap canggih, alias cantik dan wangi, itu bagian dari rasa syukur, sayang sama diri sendiri, sekaligus menjaga amanat yang Allah berikan kepada kita, dan juga menjaga penampilan agar orang di sekitar kita merasa nyaman sehingga bernilai ibadah bagi diri kita. Bunda. Ya teman-teman yang Beast and Beauty gitu kan. Betul. Tahu nggak? Nggak tahu. Awalnya Nggak tahu. ini acara namanya itu memang Beauty and the Beast. Oh gitu. Cuman karena ada Human sama Zep yang masuk, kata dia, wah nanti kita dikira kurang ajar nih sama Habib nih. Jadi jangan deh Habib with the Beauty aja. Betul Bunda. Oh gitu. Itu. Ya? Cuman Human sama Zep aja gak berani ngomong gitu ke saya. Lah itu kan hebatnya orang Jawa Timur apa adanya. Iya. Tapi cuma ngomong di mulut gak di hati. Gitu Betul. Kan. Gitu. Dan memang Bunda Maya ya itu tadi tegas itu terasa sekali. Tegas, Padahal aku baru 2 kali ketemu dari dulu juga di media ya cah sangat. Iya. Rasanya kalau ngomong caroan gitu ya. Oh kalau apalagi aku kan Madura swasta. Maka dari itu. Wow, aku swasta. lebih apa adanya. Tapi yang juga amazing selalu bersama, nggak tahu ya sekarang masih mengakui ini apa enggak. Tapi di mata orang ya, Bunda Maya itu selalu berjodoh dengan laki-laki yang wow gitu, yang hebat. Entah dulu sebagai musisi, sekarang sebagai pengusaha. Untuk Gen Z, tips dapat jodoh. Soalnya pengusahanya sekarang sangar. Dulu juga kita mengakui musisinya juga sangar. Jadi apa ininya? Maksudnya doanya nanti sama tipsnya dulu deh. Mungkin karena apa ya, pada saat mencari pasangan itu aku tadi melihat orang, mungkin kalau aku melihat orang yang tidak malas bekerja. Orang yang pekerja keras, orang yang punya sesuatu apa ya, kita kadang-kadang bisa feeling kok ini orang bakal jadi nih, atau ini orang jadi nih. Kita tahu kayak misalnya aku melihat seorang yang bakal aku jadian bintang gitu loh. Misalnya ibarat aku lagi audisi penyanyi itu, aku tahu nih ini anak bakal jadi bintang. Nah feeling itu biasanya pada saat mencari jodoh juga sama tuh. Ini anak kayaknya bakal bisa ngebawa gua nih ke masa depan yang bagus nih gitu. Walaupun perjalanannya hancur juga ya, tapi paling tidak bukan orang yang betul. Enggak orang yang sembarangan gitu.
ada yang dari awal perjalanan emang udah hancur gitu. Ada Tapi yang bukan, maksudnya yang- dan ini juga problemnya bukan itu kan. Memang dia orang hebat gitu. Cuman urusan Dulu kan pada cintanya saat akhirnya- di yang sebelumnya kan aku belum lihat yang super wow banget kan, Iya. tapi aku melihat ini orang bakal jadi. Oke. Aku sudah punya insting. Dan itu. beneran Udah jadi. benar jadi. Nah, yang kalau yang sekarang aku melihat ini memang orang besar, jadi Iya. udah gitu aja. Dan ini insight yang penting karena kan seringkali orang menganggap wah kalau kita mah yang penting milih hatinya. Enggak, tips dari Nabi memang yang utama adalah hatinya yaitu agamanya. Tapi kata Nabi pertimbangan juga maluha hartanya, Iya. kemudian jamaluha penampilannya, kemudian nasabuha genetiknya gitu. Aku Bibit, bobot, bebet. betul. Baru kemudian juga yang utama adalah agamanya karena mau sukses, tampan, Betul. cantik. Bahkan Rasulullah keturunan memilih bagus. Khadijah karena kaya raya. Iya, hadiahnya Iya kan? kayak raya. Nah, sama jadi kalau doanya Bunda, itu kan Doanya. jalur dunianya udah tadi, jalur langitnya. Langitnya minta sama Allah. Ya Allah kasih aku suami konglomerat. Minta sekalian yang aneh-aneh. Gitu. Konglomerat, Iya. amin katanya. Jadi kayak kalau ngomong tuh, kalau doa tuh sekalian. Tapi yakin ya. Jadi pada saat kita berdoa tuh harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Karena kan Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Iya. Kalau misalnya aku bilangnya, ya Allah kasih aku suami yang konglomerat ya. Yakin gak ya kekabul? Nah, itu pasti gak yakin. Gak kekabul. Iya, karena kita aja udah gak yakin. Iya, nah jadi pada saat kita minta ke Allah tuh ya udah dengan tulus hati aja bahwa Allah akan mengabulkan gitu loh. Kalau nggak dikabulin ya udah. Jadi benar-benar yang nothing tulus aja. Jadi benar-benar yang setulus-tulusnya tapi nothing tulus. Iya. Tapi yakin kalau dikabulin. Iya, artinya setulus-tulusnya setelah itu berserah kepada Allah, tawakal ya. Iya, tapi yakin kalau Betul, bakal dikabulin. betul. Karena kalau misalnya gini, kalau ya Allah ini belum dikabulin nih, ya Allah gitu Iya. kok nggak kabulin, entar kok udah gini loh ya Allah. Iya. Ntar aku jangan malu-maluin aku ya Allah. Jadi Iya. kadang-kadang kalau sama Allah tuh kayak suka Berteman. Jadi aku ya Allah aku udah gini. Masa gak dikabulin ya Allah? Iya. Ayo. Gitu kan. Jadi Iya, kadang-kadang iya. nggak lucu kalau sama Allah. Iya. Ya itu makanya aku kalau ditanya bahasa paling pas ke Allah itu bahasa apa ya? Bahasa hati. Bahasa hatimu ya. Jujur aja, Jujur setulus-tulus. aja, iya. Dan memang benar kata Bunda tadi, nggak akan tawakal kalau belum maksimal. Pasti mikirnya, coba kemarin begini, coba begitu. Tapi kalau udah tulus maksimal, ya gampang tawakalnya juga. Iya. Bedanya apa Bunda? Yang musisi sama yang pengusaha? Bedanya kalau dulu nggak pakai istikharah, yang sekarang istikharah. Oh, Gitu. Bedanya sekarang itu. istikharah. Sekarang istikharah. Berarti agamanya sekarang ya karena lebih dewasa juga ya. Dulu kan masih nggak jelas cari Tuhan pun enggak ya kan. Iya. Makanya dihajar sama Tuhan. Akhirnya, nih nakal iki anak harus balik sama aku gitu. Oh, cara balikinnya juga begitu. Iya, cara ya. balikinnya juga roller coaster kan. Roller coaster. Gitu. Tapi sekarang juga beda kan Bunda pembawaan dirinya kan. Sekarang kan istrinya pengusaha, dulu istrinya musisi. Beda nggak? Beda banget, beda dunia. Contoh misalnya gini. Sekarang kalau aku ya ngelihatnya kayak memang lebih elegan bawaannya. Mau nggak mau, karena memang di dunia suamiku tuh orang-orang yang memang mungkin dunianya bukan seniman. Jadi misalnya suatu saat aku bilang, sayang ini ubanku udah putih ya ini ya, boleh tak cat merah nggak gini? Ojo gitu. Oh iya. Nanti temen-temenku bingung lihat kamu merah kuning hijau rambutnya gitu. Oh gitu. Kalau dulu kan. Kalau dulu kan memang musisi, seniman seni, bebas, gitu, bebas. kan. Gitu. Aku boleh pakai celana compang-camping sobek-sobek, nggak boleh. Kayak gitu. Iya, karena juga Karena bukan menghormati dunia suami seniman ya. gitu ya. Ya ini banget sih, itu salah satu tugas utama perempuan atau seorang istri itu adalah menjaga kehormatan laki-lakinya Iya. atau suaminya. Betul. Dan Bunda itu ya, Iya. bedanya itu ya Bunda, yang dulu sama yang sekarang. Kalau sekarang lebih ini elegan. Iya mau nggak mau karena dunia fashion, dia kan dunia luxury watch and fashion kan. Iya. Jadi mau nggak mau harus menjaga itu gitu. Untuk menyesuaikan dengan, Iya. ya karena kan ketemu orang pasti orang-orangnya juga Iya. di circle Iya, dia ya. seperti itulah. Nah, kalau adaptasinya Bunda, kan itu dari musisi yang bebas ke pengusaha yang betul-betul tertata rapi gitu. Bahkan kalau pengusaha tuh kan sampai dasinya aja, itu kan ada lacinya gitu kan, Iya. itu tuh rapi Bang. Iya. Adaptasinya susah. Adaptasinya ketika misalnya kalau dulu kita misalnya kalau sebagai seniman kan dress code-nya serah-serah kita kan. Iya. Acara ini dress code-nya ini, paling nggak peduli tuh. Dress code opo sih gitu Iya, kan. Dulu iya. sebagai seniman aku mau datang dengan styleku sendiri Iya. sebagai artis ya kan. Tapi kalau sekarang nggak bisa karena
aku dibawa sama suamiku. Jadi mau nggak mau kalau dress code-nya putih, ya aku nurut pakai dress code putih. Kalau dulu aku paling nggak pernah nurut-nurut kalau misalnya disuruh nyanyi dress code-nya apa. Ya aku misalnya aku bawa sebagai band ratu gitu. Aku dress code-nya sebagai ratu gitu loh. Sebagai band ratu yang Iya. bajunya tuh Dengan segala karakternya. ya gitu. Nggak Itu mau. undangan apapun aku styleku sendiri gitu. Iya. Kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu. Itu nggak berat Bunda adaptasinya. Lumayan harus dress code lagi. Dress code lagi ini kan capek ya mikirin dress code-nya gitu. Tapi ya udahlah ya karena Tapi memang, ya udah karena itu kan suami. Aku iya, kan ngikut maksudnya- suami gitu kan. Maksudnya ya memang saling melengkapi lah ya, nggak mungkin kita juga dapat yang sempurna. Cuma memang dari musisi ke pengusaha, jauh sih. Lumayan harus ada effort ya. Kalau musisi itu pertama bebas ya. Kemudian yang kedua rezeki juga ya udahlah kan, yang penting kita berkarya aja. Iya, Kalau pengusaha kan terukur semuanya, Iya. bahkan margin errornya berapa dan lain sebagainya Iya. ya, diukur. Heeh. Bunda sekarang juga kan bahkan mau jadi nenek. Iya, Oma Bunda. Oma Cie. Bunda. Oda. Oma Bunda. Peran sebagai Bukan ibu onta tuh- loh ya. Iya, enggak, peran sebagai ibu tuh sekarang di posisi mana, Bunda? Secara kan Al Eldul udah gede. Sebagai ibu, ya kalau anak-anak udah gede nih sekarang pasti Perannya apa? perannya apa ya, kayak misalnya Yang kemarin masih telepon gitu, bawel urusan apa gitu. apa ya? Kalau ibuku ya 2, sholat sama minum air putih. Tiap telepon, bahkan aku udah tahu ini pasti ngingetin sholat sama air putih. Itu aja. Aku gak pernah telepon anakku ya piye. Oh iya. Aku karena mungkin kita punya grup keluarga ya, jadi paling kalau kita lagi iseng ngupload apa tuh di grup keluarga, jadi udah rame nyaut-nyautin. Jadi karena anak-anakku laki, jadi kayak, dan aku memang orangnya cuek ya, jadi memang anak-anak tahu bahwa ibunya cuek gitu kan, dan aku juga cuek ke suamiku, bahkan diriku sendiri cuek, aku bilang gitu kan. Jadi aku yang kalau anak-anak calling aku ngapain ya? Paling kalau lagi mau jalan-jalan bareng kemana, makan yuk gitu loh. Gitu. Kemarin juga umroh bareng ya? Iya. Itu sama suami? Sama suami, sama sama Al Al, Eldul? sama El. Dulu lagi ada kerjaan sama Alisa. Jadi bawa calon bayi sama El kan lagi mau nikah, jadi ya. Sifatnya ikut juga? Enggak, kan belum halal, nggak boleh. Oh ya kan nggak Emang mesti. boleh Beb? Ya boleh Ngajak lah. pacar umrah bareng. Ya, Boleh nggak? ya kalau Kalau ada. boleh aku bawa besok deh, aku berangkatin nih. Ya kalau ada orang tuanya, ada yang ngejaga ini nggak apa-apa. Oh gitu? Iya, kalau berduaan, kholwat tuh nggak boleh Oh, nggak tuh. boleh ya? Bahkan di dalam masjid aja, sholat berjamaah, pacaran, itu nggak boleh. Karena kholwat. Karena sholat juga bisa diganggu setan. Termasuk umroh bisa diganggu setan gitu. Nah iya, makanya umrah barengan tawaf tiba-tiba yang sweet gitu nggak lucu. Iya. Agak berat Jangan sih. gitu dah. Nggak usah ya. Mending nggak usah. Tapi itu Tapi boleh emang. ya boleh kalau ada yang itu, ada yang jagain, ada orang tuanya, ada semuanya. Tapi ini Bunda, kemarin pas umroh udah sering. Aku Haji pernah nggak Bunda? haji insya Allah 2 tahun lagi ya, 2 insya tahun Allah lagi. ya. Kalau umroh? Umroh bolak-balik tiap tahun sih ya. Oh tiap tahun? Hampir tiap tahun. Oh, Bunda Semenjak ini cerai ini ya, semenjak cerai ya, hampir tiap semenjak tahun. cerai. Semenjak bercerai hampir setiap Iya, tahun. memang itu biasanya. Iya. Kita kadang mau nolak orang yang mau pinjem duit ke kita karena datangnya pas butuh aja, malu karena kita ke Allah juga gitu ya. Iya. Datangnya pas butuh. Iya, sekarang kan nggak Tapi lagi hikmahnya butuh. justru jadi umroh ya. Iya. Tapi emang jadi healingnya di sana Bunda. Memang pertama kali aku umroh dulu tuh emang karena lagi kasus roller coaster ya. Oh, itu pertama kali. Pertama kali umroh. Itu pun diberangkatin sama seorang pengusaha media. Gitu. Terus habis itu aku berapa tahun kemudian aku tiap tahun tuh. Itu menjadi apa ya, kayak di tempat sana tuh kayak gak tahu apa segala sesuatu, kayak energinya tuh kenceng banget tuh. Begitu pulang tuh kayak powernya kenceng banget tuh. Bahkan yang terakhir aku yang 2 tahun lalu aku sempat ngecek darah gitu ya, nggak tahu kenapa darah kan bulat-bulat gitu ya. Iya. Plasmanya atau apanya, sel-selnya aku nggak ngerti lah. Darahku tuh bentuknya love. Sampai yang lihat, Masya Allah kayak gitu loh. Jadi, di pulang umroh begini nih. Iya, pas pulang umroh. Pulang umroh, jadi darahnya kan bulat-bulat tuh. Tiba-tiba darahku ada yang bentuknya love. Terus kata si yang ngelihat ini, Masya Allah banget ya nih. Iya. Ini dari mana nih ya? Dari pulang Nggak umroh. taunya dari umroh. Ustadz gitu, pantes. Itu aku lihat, powernya berarti luar biasa. Itu yang membuat aku kecanduan ke sana terus.
Sejak itu akhirnya Enggak, kita itu kalau itu 2 tahun lalu. Iya, Tapi enggak. sebelum-sebelumnya memang aku sering banget untuk Dari ibadah sejak umroh ke sana. cerai tadi ya. Karena dari sejak cerai dan tapi karena belum ibadah haji. Tapi tadinya kita mau ibadah haji tahun lalu nih, tapi ketabrak sama nikahnya Al. Jadi kita pending postpone. Tahun depan insya Allah ya anak yang lain menikah gitu. Tahun depannya lagi ya ini anak lagi. Tapi aku usahakan 2027. Kalau nggak anak yang ketiga menikah ya mana gitu ya. Ini kan berurutan nih kan gitu. Iya. Dan itu pertama kali sama Al dan El kemarin? Enggak? Kalau yang umroh yang kemarin ini pertama kalinya L. Jadi L dulu kan Al waktu umroh pertama sama aku. Dulu juga umroh pertama sama aku. Nah L ini rupanya nggak mau kalah gitu loh. Iya. Aku mau umroh Bunda harus nganterin aku karena Al sama kakak Al sama dulu kan dianterin Bunda. Aku sekarang Bunda juga harus nganterin aku. Ya udah akhirnya aku nganterin kemarin ini. Gimana rasanya sama anak-anak tuh Bunda? Seneng karena apa ya umroh bersama keluarga itu kan sesuatu hal yang mungkin banyak orang inginkan. Atau ibadah haji lah ya bersama satu keluarga loh ya. Itu dan susah loh. Lah iya. Makanya aku bersyukur bahwa Allah memberikan rezekinya untuk walaupun rezeki dari suami ya. Cuman masih dipercaya untuk bisa berangkat bersama keluarga itu Masya Allah banget. Apalagi dibawa ibunya cucuku lah gitu. Iya. Iya sih, emang itu memang betul-betul panggilan, nggak bisa dibeli tuh. Iya. Kita punya duit aja, punya apapun, belum tentu bisa berangkat ke sana dengan keluarga. Lah aku tuh pengen haji tahun lalu, nggak tahu kena nikahnya Al. Iya. Jadi akhirnya dimundurin lagi ya kan. Tahun depan juga belum bisa karena juga masih ada dalam rangkaian pernikahan dan masih ada kontrak kerjaan gitu kan. Tahun depannya lagi kalau nggak nyusul sidul ya nggak tahu lagi nih ya kan. Iya. Kok ya pas kebetulan di deket-deket tahun bulan-bulan haji gitu loh. Iya. Gitu. Tapi Bunda, ini Al Eldul ini kan sebelum zaman Rafathar, sebelum zaman Gempi, itu kan awal-awal tuh Al Eldul kan. Al Eldul, wah di mana-mana tuh di media, kemudian di tongkrongan-tongkrongan sebagai simbol anak lucu lah dari public figure. Dan dia dapat privilege dari kecil sebagai public figure. Tapi alhamdulillah kayak kisah hidupnya, kisah cintanya sih oke ya Bunda. Karena biasanya kan kalau public figure kan wah kesana kemari, awur-awuran gitu. Tapi ini Dul apalagi. Anak-anak tuh pacaran lama-lama ya. Iya. Sama pacaran 5 tahun. Pacaran lama kemudian nikah. Ya kan. Al gitu kan. Padahal dengan simbol orang Iya, tampan, iya. artis, anaknya Maya Estianti gitu. Dia kan biasanya bisa aja kalau mau kemana-mana. Dididik model apa tuh Bunda? Pakai CCTV tuh. Mungkin ini kali ya, mungkin anak-anak juga aneh-aneh. trauma sama orang tuanya kali ya. Dia nggak mau mengulang sejarah orang tuanya kali ya. Dia belajar dari orang tuanya ya. Kayaknya sih gitu, karena kemarin salah satu anakku nyeletuk gitu. Ya insya Allah kita nggak seperti kayak Bunda lah gitu. Cuman kalau itu kan susah untuk diteladani ya. Masa kita mau didik anak, ayo kita cerai dulu ya biar anak kita terdidik. Iya susah ya. Kalau ininya apa Bunda? Maksudnya ngedidiknya tuh. Karena menurut aku ya karya pertama kita itu bukan album, bukan lagu, bukan buku. Tapi anak. Iya. Ya kalau aku bilang pokoknya. Kalau anak kita hancur, siapa yang mau doain kita? Betul. Ya itu dia makanya aku bilang apapun minta aja sama Allah. Ngomong aja sama Allah. Aku selalu ngomong gitu ke anak-anak. Iya. Ini kenapa? Karena tanya aja sama Allah langsung. Wow. Ngapain pusing aku bilang gitu. Jadi misalnya Bunda doain aku ya gini-gini. Loh kamu belum punya mulut, punya pikiran, punya hati. Langsung tanya sama Allah aja. Ngapain tanya Bunda? Gitu. Wih, itu di Quran Suratul Kahfi itu dibahas bahwa kekuatan utama mereka Ashabul Kahfi sehingga begitu mulianya diabadikan di Al-Quran itu karena beriman. Mereka ya langsung diperkenalkan kepada Allah sehingga walaupun tidak ada orang yang melihat, dia tetap menjadi baik karena dia sadar Allah melihat dia gitu. Karena kan kadang kita bermaksiat tuh dengan kesadaran seolah-olah Allah nggak ada gitu ya. Iya. Padahal Allah tapi pas doa berharap Allah nggak tuli. Ya Allah jangan tuli ya Allah. Enggak kalau aku misalnya berbuat yang agak nyeleneh gitu ya. Aku paling bos, maaf ya bos. Nakal nih bos. Ya Allah gitu. Mohon ampun lah bilang gitu ya, namanya juga manusia ya Allah gitu. Tapi Al Eldul tuh beda dan harapannya apa tuh Bunda? Kayaknya kan emang beda tuh 3 orang tuh ya. Kalau Al kayak lebih kayak lebih introvert, lebih soft lah orangnya. Ya, kalau Al sama dulu kan introvert dan soft.
Kalau L kan ekstrovert dan happy go lucky gitu Iya. kan. Jadi harapannya ya aku pengen anak-anak tuh ya bener-bener ya menjadi tentunya pemimpin yang bagus ya, terutama untuk istri ya dan anak-anak itu yang utama. Dan nanti tentunya juga pasti soleh gitu kan. Karena kan biar bagaimanapun seorang imam kan laki-laki ya, jadi dia harus bisa mendidik anak dan istri gitu. Gitu Kak sih. Ana tegas juga Bunda. Aku bukan lagi Keras malah udah. keras, keras. Pokok Kenceng jaga aku, diri. makanya anak-anak nggak takut sama aku, nggak apa-apa. Oh, iya? Tapi memang harus ada sosok harus Yang ditakuti emang apa? ditakutin tapi disayang ya. Iya. Ditakutin tapi kalau mereka mau curhat pasti ke bundanya dulu gitu loh. Ya pastilah. Aku dulu aku panggilnya Umi. Umi sepatu mana? Umi sendal mana? Giliran ke ayah cuma satu pertanyaannya. Ayah, Umi mana? Oh, pengen ayah Karena gitu. ibu aja udah emang. Gitu. Pastilah kita sama ibu tuh wah Padahal ibu yang paling cerewet kan? paling cerewet. Iya. Kan kita bisa gak dengerin aja kan. Iya. Cerewet kalau gak didengerin ya kau. Iya. Enggak lagi udah ini tegas tapi sayang tuh gimana? Ya maksudnya kan mungkin anak tahu bahwa aku tegas gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin wah takut sama bunda, tapi aku adalah orang sosok yang paling enak buat diajak ngobrol atau Iya. berkeluh kesah karena aku orangnya sangat bijak. Karena aku nggak pernah mau nyalain Ngejudge. Ya. ngejudge. Jadi benar-benar yang bisa berpikir di dua sisi. Ya kalau menurut saya kalau ini begini, kalau ini begini. Menurut kamu gimana? Pikir sendiri. Gitu. Kira-kira Al akan jadi apa? L kalau dulu tuh kayaknya dia jadi penceramah bisa tuh. Kalau Kalau belajar dulu- terus dia. Kalau Al dulu. Aku nggak tahu ya. Aku pokoknya Kayaknya jadi artis juga enggak tuh kalau Al. Ya. aku soalnya coba kalau doa sama Allah, ya Allah jadikan anak-anak ini orang-orang yang soleh, sukses, makmur, beruntung, bernasib baik. Pokoknya apapun jalan dimudahkan segala urusannya. Jadi aku udah serahin aja, serah kamu jadiin apa aja, bebas lah kehendak Allah. Gitu. Ngelihat L dipukulin gimana? Waktu itu, ya ndredeg rek. Tinju. Takut rek. Waktu Dari awal ngizinin. Enggak dong, awal Awal tuh pasti mau enggak tinju. ya, karena kan emang Karena itu kan cuman enggak, sebenarnya bukan enggak ngizinin, tapi karena waktu itu ngomongnya enggak pakai head guard ya. oh ya. Itu ya pasti aku nggak ngizinin, tapi Enggak kalau lah, udah pakai bahaya ya ya. nggak apa-apa gitu loh. Cuma kan pada Tapi saat dipakai pun serem Bunda. aku nunduk, aku baca Quran itu di situ tuh. Di sekitar ring itu. Iya. Oh, pas Aku hari- nunduk baca pakai ini, pakai Oh iya. murotal gitu, iya. Iya kan betul-betul walaupun pasti safety ya, tapi kan bisa jadi Tapi namanya terjadi seorang ibu kecelakaan, pasti kan betul. Ya doa Deg-deg gitu. ya, Bunda ya. Kan dia, mendingan nggak usah lihat tapi sambil doa gitu. Oh iya, jadi nunduk Nunduk baca handphone murotal. Oh, iya. Ada kan apps yang jadi gak Quran. nonton ke ringnya. Enggak. Padahal ada di sana ya. Mm-mm. Wah, mending kasih kita itu tiketnya. Yang ngaji mah Ya, ada di musola. sana. Di musola itu mah. Bunda, setelah hidup yang penuh dengan roller coaster ini, pengen dikenal sebagai siapa? Udah. Udah aja, sebagai Udah. ibu Sebagai anak-anak aja. Iya sebagai apa ya, aku juga nggak bisa bilang aku diriku siapa ya, karena yang Karena kan nilai aku- musisi pernah, Iya. sekarang sosialita, entrepreneur. aku nggak 10 tahun lagi aku ngapain ya, paling aku main sama cucu-cucuku, traveling sama cucu-cucuku ya. Itu ya. Heeh. Jadi Ya, umroh nggak mau bareng sama pusing. cucu-cucu gitu Iya. kan. Umroh bareng cucu-cucu aja ya. Belum lahir aja udah kemarin diumrohin ya kan. Iya. Gitu. Apalagi wah lebih hebat dari Torik tuh. Torik 2 bulan tuh. Kemarin ketemu di sana tuh. Iya, ketemu di sana. Kemarin dia ngomong tuh di sana tuh. Iya. Aku aja 2 bulan haji tuh. Iya. Ini belum lahir udah umroh dia. Udah yang ini juga akhirnya kan musisi udah, pengusaha udah, ibu udah, Mm-mm. bahkan cucu udah ya. Belum Nggak. dong, insya Allah. Iya insya Allah kan, maksudnya menikahkan anak itu kan keinginan banyak orang tua ya, pengen lihat anaknya menikah dengan orang terbaik, mendapatkan anak yang terbaik gitu, melihat cucu dan lain sebagainya. Jadi dari semua itu udah dicapai, yang belum yang masih pengen dicapai apa Bunda? Nggak ada sih.
udah ya. Udah sekarang tuh levelnya udah mensyukuri aja. Iya, aku karena mungkin hidupnya udah ngelewatin yang enggak jadi, dan aku ibaratnya kalau sama Allah tuh kan terserah Allah aja ya. Jadi apa yang terjadi di depan itu ya udah nggak tahu, dan aku juga nggak terlalu mau tahu karena aku yakin bahwa Allah sudah menyiapkan yang terbaik buat aku. Jadi ya kalau apapun yang terjadi ya bismillah wae gitu kan. Jadi udah nyantai aja menghadapi kehidupan gitu. Iya, udah. Dieng paling cuman oke, bismillah. Oke. Karena dulu Iya, diang, bismillah gitu kan. Jadi udah nyantai ngadepin kehidupan. Nah. Karena udah pernah lah ya fase-fase terberatnya ya. Iya. Dan sekarang udah menjadi Maya Estianty yang dengan apa tuh namanya? Yang wujud terbaik sekarang gitu, apa tuh namanya? Hah? Iya, yang terbaik kan, versi terbaiknya versi sekarang. terbaik sekarang, iya. Versi terbaik sekarang. Yang dulu kan belum ada ilmunya, kalau sekarang sudah ada ilmu, jadi udah beda dulu sama sekarang. Ini iseng-iseng aja nih terakhir. Kalau dulu kan Maya kemudian disebutkan nama suaminya. Sekarang Kapo atau Oh enggak, kalau dulu gini, kalau aku sekarang Bunda Maya aja katanya. Iya, kalau dulu karena aku tuh seneng banget sama misalnya cewek-cewek yang belakangnya ada nama cowoknya. Jadi misalnya kayak temenku Firni Ismail, nyanyi Sheila Majid, kan ada cewek ada cowoknya. Kan aku kan berasa maskulin gitu kan. Oh iya, itu masih bagian dari itu ya. Nah, terus waktu itu aku bilang nama siapa ya yang aku cocok buat sandikan dengan nama Maya kan. Kebetulan ada nama suami yang waktu itu adalah Ahmad ya kan. Aku bukan pakai nama Dani, aku Ahmad yang aku ambil kan, karena Ahmad adalah nama Rasulullah. Jadi aku pakai nama Ahmad. Terus begitu pas pisah aku hitung-hitung secara Arabnya gitu. Kok gak masuk ini hitungannya. Terus ganti Estianty lebih hoki nih gitu loh. Maya Estianty. Ya, aku suka karena ya nama terbaik adalah nama yang diberikan oleh orang tua kita ya. Karena di dalamnya ada doa dari orang paling tepat untuk mendoakan kita. Dan menurut aku ya perempuan ya dia harus mensyukuri dirinya sebagai perempuan. Gitu itu ya. Sendiri. Iyalah. Sih. Iyalah, jangan karena aku termasuk orang yang nggak setuju manggil perempuan itu dengan nama laki-laki. Misalnya kan sering tuh ibu siapa nama suaminya kan. Misalnya apalagi kalau pejabat-pejabat tuh kan ibu ini, padahal menurut aku ya setiap orang harus dipanggil dengan namanya, dihargai sebagai dirinya, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap manusia itu diciptakan sebagai ciptaan terbaiknya Allah. Bahkan kata Allah, apapun keadaan manusia, aku tetap mencintainya karena memang begitulah aku kepada ciptaanku, sebagaimana engkau terhadap apa yang menjadi ciptaanmu pasti akan kamu anggap sebagai yang terbaik. Apapun keadaannya. Kayak kita nyanyi di kamar mandi, sejelek apapun tetap lebih bagus dari Maya Estianty. Iya kan, kita ngelukis sejelek apapun tetap kita pajang. Lukisan gambar anak kita sejelek apapun tetap kita pagar karena itu anak kita. Begitu juga kata Allah, karena itu kata Allah, jangan pernah takut untuk kembali untuk bertaubat. Masuk, Beb. Masuk. Terima kasih Bunda Maya. Thank you. Ini oke loh. Dari pagi sampai sore masih tahan. Ini humans varian apa ya? Yang alpha extract, Bib. Oh.